orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hore! Yes, senang banget. Happy Sunday dari kota Balikpapan. Pastor siarkan live streaming doa ini bagi seluruh Bapak Ibu terkasih, Oma Opak, Cece Koko, Mama Papa, adik kakak yang terkasih, Paman Tulang, Boru, Lai, Ito, di mana saja berada. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus mengalir, menjamah, memenuhi setiap hati Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang menyaksikan ini, baik live streaming maupun juga video doa, video saudara di-share lewat teman-teman, medsos, dimanapun platformnya. Bapak Ibu yang nonton ini diberkati sama Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah gembala yang terbaik bagi setiap manusia. Datanglah pada Yesus dan engkau akan melihat lewat iman apa yang tidak ada dapat menjadi ada. Amin. Pujian ini memberkati setiap kita di hari Minggu pagi ini. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Yesus membimbingmu ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwa kita. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, hore! Tuhan beserta kita, nggak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab ada Yesus beserta kita. Gadanya dan tongkatnya
itulah yang menghibur, menguatkan kita semuanya. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwa kita. Yesus menuntunmu ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, dimanapun engkau berada, situasi apapun saat ini yang kau hadapi, Tuhan Yesus setia besertaku, beserta setiap orang yang datang berharap kepadanya, tidak akan dikecewakan. Amin. Amin. Kita tidak perlu takut akan ancaman atau bahaya selama benar ya, karena Yesus beserta kita. Gadangnya dan tongkatnya, itulah yang menghibur aku. Yesus membimbingku ke air yang tenang. Yesus menyegarkan jiwaku. Yesus menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan kita pun one day akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Yang bersemangat, yang mau melayani Tuhan bersama-sama, silakan di-share, diposting ulang, dibagikan link ini, biar sama-sama orang boleh melihat, menyaksikan, dan ikut mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Amin. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia sakit, dia jatuh, tergeletak, Tuhan akan mengangkatnya, menyembuhkannya, dan memulihkannya. Pujian ini pasti memberi semangat yang baru di hari Minggu beribadah pada Tuhan Yesus. Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mana tap-tap layarnya di TikTok? Apabila mereka jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Yesus menopang tangannya. Tangannya sebab Yesus menopang
menopang tangan kita. Apabila Anda jatuh, tak sampai tergeletak, sebab ada tangan Yesus yang selalu menopangmu. Yeay, mana goyangannya? Dor. Hey, hey, hey. Yeay, senang aku bisa bersama-sama dari Balikpapan kembali menyiarkan live doa ini. Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya bisa full ekspresi, karena di tempat sendiri, kalau di losmen, di penginapan, tidak bisa terlalu kencang karena ada orang lain. Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hey, apabila Anda sakit, tak sampai binasa, sebab ada tangan Yesus yang pasti hadir menyembuhkan. Amin. Tangannya, oh tangannya, tangan Yesus lembut banget, sebab Yesus pasti menopang tanganmu, hidupmu juga. Apabila engkau sakit, tak sampai binasa, sebab ada tangan Yesus yang menopangmu. Tangan Yesus, oh tangan Yesus, sebab Yesus menopang, Dia tumpangkan tanganmu, tanganmu disembuhkan, hidupmu disembuhkan. Apabila engkau sakit, dengar ini, tak sampai binasa, sebab Yesus tumpang tangan hidupmu dan engkau sembuh. Sebab Yesus tumpangkan tangan di tubuhmu, maka segala sakitmu dapat disembuhkan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, senang sekali di hari yang baru ini bisa bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan dan juga melayani saudara-saudara secara live streaming. Puji Tuhan Yesus. Sekarang Pastor mau sharing firman Tuhan buat setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kita rindu mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dan hari ini, dalam kesempatan ini, waktu yang singkat, karena saat ini orang-orang sudah mulai berdatangan di Geraha YHS Kota Balikpapan, karena hari ini Pastor pimpin kebaktian dari Kota Balikpapan disertai pendaftaran bagi yang mau menerima gift Natal dari Tuhan Yesus, ya. Mendaftar bukan membayar, mendaftar supaya packaging gift-nya itu bisa tercukupin.
Puji syukur Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Saya mau ajak Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara siapapun juga, oma, opa, cece, koko, kakak, adik, mama, papa, untuk hidup dengan iman. Mengapa kita harus hidup dengan iman? Pentingnya beriman dan menghidupinya. Karena melalui itu, lewat iman, dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Kalau kesaksian saya, banyak sekali yang sudah mendengar, tolong di-sharekan. Kalau ada video kesaksian, bagaimana melayani, silakan di-share. Sudah banyak tersebar, ribuan, puluhan ribu video di medsos tersebar kesaksian hidup saya. Yang bukan siapa-siapa hari ini boleh jadi berkat bagi banyak orang karena karya Kristus. Iman yang bisa menjadikan tidak ada menjadi ada. Kita mau dengar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menjadikan ini satu kisah kehidupan. Dimulainya diangkat seorang bernama Abraham. Yang tercatat, saya akan ajak saudara lihat dua bagian hari ini. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Tentang Abraham, bagaimana Tuhan berkata dari tidak ada menjadi ada oleh karena iman. Selanjutnya saya akan sharingkan 5M. Apa saja 5M itu supaya Bapak Ibu terkasih bisa menghidupi, mengamalkan, mempraktekkan. Bukan cuma Andi Simon saja, atau bukan cuma hamba-hamba Tuhan saja yang Tuhan pakai, atau kesaksian orang lain. Hari ini ada yang nonton ribuan orang, ya. Saudara juga ketika dengar firman ini, saudara bisa menjadikan lewat iman yang tidak ada menjadi ada. Di Time for Bible, kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Puji syukur, kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini Abraham beriman kepada Tuhan tentang janji Tuhan mengenai keturunannya kelak. Tapi jujur, mustahil buat manusia karena sudah tua dan juga istrinya sudah tidak mungkin bisa hamil. Iman bekerja di area yang tidak normal. Iman itu justru ada di jalur kemustahilan. Kalau yang namanya bisa kau gapai, itu namanya usahamu. Kalau setiap bulan engkau kerja dapat gaji, itu adalah upahmu. Tapi berkat Tuhan itu datang dari Tuhan, yang memang hanya Tuhan yang bisa kasih begitu. Iman itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan, yang diimani oleh anaknya. Nah, kita akan lihat bersama-sama Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, kata Tuhan. Upahmu akan sangat besar. Amin. Ayat 2. Abram menjawab, ya Tuhanku,
apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Maksudnya dia mau sudah tua, kalau nanti meninggal tidak ada keturunan begitu. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu, yang setia menemani Abram. Ya, ayat 3. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Eliezer itu yang menemaninya, selama ini membantunya. Ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan datang kepadanya dengan ucapan demikian, bahwasanya Eliezer hambamu itu, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Tidak akan. Kalau tidak akan berarti ada yang lain. Apakah bisa dari keturunannya sementara sudah tua? Tetapi bisa. Tidak bisa menurut ukuran manusia, tapi bisa kalau firman Tuhan datang. Tuhan berkata, Eliezer hambamu itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan siapa? Anak kandungmu. Perhatikan, anak kandungmu berarti lahir dari kandungan istrimu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Kita melihat sini kemustahilan yang diterobos hanya oleh karena berkat Tuhan lewat iman. Ayat 5. Lalu setelah itu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-6, ini hal yang penting, garis bawahi, patut di dalam hatimu. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Iman adalah percaya kepada Tuhan. Ketakutan itu adalah percaya kepada setan. Tapi iman adalah percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Puji syukur, satu perikop, kita lihat beberapa ayat di Perjanjian Lama. Sekarang saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat Perjanjian Baru. Surat Roma pasal 4 ayat 16 sampai 25. Wah, panjang ya. Iya, Pastor membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Roma pasal 4 ayat 16 sampai 25. Ada tertulis firman Tuhan Yesus ini. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman. Kalau engkau orang benar, engkau pasti punya iman. Orang yang punya iman kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang benar. Ini satu kesatuan yang menjadi packaging, ya. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bapak Ibu, tahukah kisahnya? Setelah Tuhan berjanji, Tuhan menggenapi. Dari sekian perjalanan iman, lahirlah Ishak.
Tuhan berkata waktu memperlihatkan pada Abram, bintang di langit seperti itu keturunanmu. Beberapa masa kemudian, sampai hari ini, orang mengenal Abraham sebagai bapak orang beriman. Ada berapa juta, berapa miliar mulut di dunia manusia ini yang mengucapkan Abraham itu bapak kita, bapak orang beriman. Apakah Tuhan lalai janjinya? Tidak. Apakah gagal karena kemustahilan? Tidak. Hari ini miliaran orang berkata, Abraham bapak kami, bapak orang beriman. Janjinya digenapi. Sekalipun waktunya panjang, tapi tidak gagal, Bapak Ibu sekalian. Lewat proses, tapi tidak binasa. Tuhan menggenapi janjinya. Dan saat lemah, Tuhan menguatkan. Dan terjadi. Dan di sini kita melihat bahwa iman itu nyata. Berlaku bagi semua keturunan Abraham. Berarti saya dan Anda, sekalipun kita keturunan ya non dalam kedagingan, keturunan sebagai beriman, Abraham bapak kita, bapak orang percaya. Bukan hanya bagi mereka yang hidup di zaman perjanjian lama, hukum Taurat, tetapi juga bagi kita, bagi mereka yang hidup dari iman. Iman kepada Bapak Abraham sebagai Bapak orang benar, Bapak orang percaya, Bapak orang beriman yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Sebab Abraham, perhatikan, adalah Bapak kita semua. Berapa banyak orang membaca Bible dan mereka percaya itu semua menjadi anak-anak Abraham yang merupakan penggenapan daripada firman Tuhan yang tercatat dalam kitab Kejadian 15 tadi. Wow. Seperti semua kisah yang panjang sekali, tapi semua alurnya sempurna. Yes. Ayat 17, seperti yang tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Tuhan yang kepadanya ia percaya, yaitu Bapa yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Wow, keren sekali. Saya rasa Pastor harus stop di ayat ini saja, ya. Nanti mengenai sampai selesai ayat yang ke-25, Bapak Ibu baca sendiri, ya. Karena waktu dan juga akan ada kesaksian-kesaksian, saya melihat orang-orang sudah mulai berdatangan. Saya juga karena hari Minggu tidak bisa lewat jam 7, karena jam 8 kita kebaktian onsite. Pastor setelahnya setelah form doa, lalu mempersiapkan mikrofonnya, sound systemnya, lightingnya, LED-nya, nyalakan AC dan sebagainya. Itulah sebabnya jam 7 nanti tamu-tamu datang, kami hidangkan makanan, minuman, ambil makan sepuasnya, jangan babungkus dulu. Kecuali kalau sudah siang, sudah selesai, orang sudah pulang, ada lebih babungkus buat rumah, silahkan, ya. Karena yang datang banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Setelah itu nanti baru jam 8 on masuk. Kenapa jam 8 on baru masuk? Karena Pastor juga prepare di dalam. Bapak Ibu tamu-tamu yang datang di tempat di mana Pastor melayani, kami sajikan makan minum, tim di luar, kami tim di dalam menyiapkan tempat ibadahnya. Supaya jam 8 tank kita ibadah, memuji Tuhan Yesus. Lalu khusus hari ini akan ada dibuka pendaftaran. Pendaftaran itu untuk yang mau menerima berkat Natal dari Tuhan Yesus. Kiranya jadi berkat, ya. 25 Desember nanti jam 8 pagi ada ibadah Natal
di tempat di mana pastor melayani, pastor berkesempatan pimpin kebaktian. Setelah itu pastor lanjut lagi ke kota Palangkaraya untuk pimpin kebaktian acara tutup Kalteng Bermazmur, dan juga mungkin disertai dengan perayaan Natal atau apa gitu, atau ucapan syukur, bertempat di Gor Indoor kah atau apa itu, saya belum tahu namanya, di Palangkaraya. Lalu tanggal 29-nya di Balikpapan tidak ada kebaktian karena pastor akan pimpin kebaktian dari gereja IHS Kota Palangkaraya. Jadi minggu ini pastor di Balikpapan, minggu depan tidak ada ya. Minggu depan di Palangkaraya. Jadi kiranya jadi berkat info-info ini. Puji syukur Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana kita melihat firman apa? Dengan firman-Nya dapat menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Sekarang pastor akan membagikan 5M. 5M. Saudara catat, saudara ingat, saudara biarlah menjadi remah seumur hidup bagi saudara. Menghidupi. Dan saya sudah menghidupi dan benar-benar nyata. Yesus itu nyata, firman itu berkuasa, janjinya itu tergenapin. Benar. 5M ini apa saja? 1. Mendengar firman Tuhan. Sudah toh? Sudah saya beritakan firman Tuhan toh? Tinggal saudara-saudara ya mendengar dengan sungguh-sungguh. Yang nonton baru di live ini mau dengar full, silakan lihat di YouTube Pastor Andi Simon TV ya. Hati-hati, banyak akun-akun yang menyerupai, tapi itu bukan official, bukan akun resmi Pastor Andi Simon ya. Kalau menyebar oke, tapi kalau ada embel-embel melakukan penipuan atau modus-modus yang tidak murni, hati-hati ya, karena akun YouTube Pastor Andi Simon TV cuma satu, namanya Pastor Andi Simon TV. Nah, 5M itu apa saja saudara-saudara? Yang pertama, mendengar firman Tuhan. Saudara sudah mendengar firman Tuhan. Yang kedua, melihat janji Tuhan, melihat kekuatan, melihat ini penting. Contohnya apa? Ketika Tuhan mau kasih janjinya kepada Abraham, keluar, Abraham, keluar. Lihat, tengok, pandang, dongakkan kepalamu. Banyaknya bintang kau bisa hitung? Nggak bisa. Seperti itulah nanti keturunanmu, nggak bisa kau hitung banyaknya kayak bintang-bintang di langit. Lah, nyatanya satu aja belum tokcer. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti misalnya satu aja belum pecah telur, mana bisa banyak. Tapi disitulah iman bekerja. Melihat janji Tuhan. Lihatlah hari ini. Apa yang engkau impikan dengan iman. Contoh misalnya pekerjaan Tuhan. Lihatlah karya Kristus dalam Kisah Para Rasul. Maka engkau akan terbawa mimpi. Engkau akan termotivasi. Lihatlah bagaimana hamba Tuhan yang hidup benar, hidup kudus, hidup sangkal diri, pikul salib. Belajar daripada Yesus. Lihat kesaksian hidup hamba Tuhan yang benar. Lihat janji Tuhan bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Jiwa-jiwa menuai untuk kerajaan sorga. Kosongkan neraka, penuhi surga. Lihat janji Tuhan.
apa yang engkau imani. Yang ketiga, memperkatakan iman. Iman itu kita hidupin. Iman itu timbul dari mendengar firman Kristus. Dan setiap hari belajar memperkatakan. Memperkatakan iman. Kadang kita ini suka atau latah memperkatakan ketakutan. Banyak orang lebih lancar bicarakan gosip atau kabar burung atau cerita tentang orang lain. Padahal orang Kristen harusnya stop. Kita harus memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan iman. Katakan apa yang kau imani, stop. Katakan apa yang kau takutin. Kita ini pemberita firman, bukan pembawa gosip. Kita ini mengucapkan kata yang membangun, bukan melemahkan. Apalagi satu berita yang belum pasti kebenarannya, kita mensuarakan. Itu fitnah. Sedangkan kenyataan saja, kalau menyakiti Anda, kita harus mengampuni. Ingat hal itu. Memperkatakan iman. Katakan imanmu setiap hari. Itu nanti akan menjadi kenyataan. Percayalah. Apa yang kau katakan, ucapkan tiap hari dengan iman, percaya, doa. Wow! Itu akan jadi kenyataan yang tidak ada, bahkan menjadi ada. Saya saksinya. Alkitab pun menceritakan hal-hal ini. Agar kita yang mendengar percaya. M yang keempat. Menghidupi dengan berani. Harus berani. Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus harus berani menghidupi imannya. Diejek, jangan malu. Fanatik, berlebihan. Oh, lebay. EGP, emang gua pikirin. Waktu Nuh alami itu, bangun bahtera di atas gunung. Diejek, pasti. Waktu Abraham menunggu anaknya lahir, diejek, pasti. Waktu Andi Simon memperkatakan firman Tuhan tentang apa yang Tuhan kasih visi, diejek, pasti. Tapi apakah kita menjadi kecewa? Apa kita mundur? Apa kita menjadi tidak berhasil? Apa yang Tuhan firmankan dalam iman kepadanya? Sorry ejekan orang itu justru membangkitkan kami untuk berani memperkatakan firman dan menunggu janji Tuhan yang Tuhan tidak pernah gagal. Manusia bisa gagal, Tuhan tidak gagal menggenapi firman-Nya. Yang kelima, menjadi nyata. Apa yang tidak ada bisa menjadi ada karena iman. Hari ini tentu dengan berbagai macam pergumulan saya menghadapi ini belasan ribu orang secara online, secara onsite. Waduh, banyak sekali, puluhan ribu orang. Tentu dengan berbagai macam pergumulan. Tetapi firman yang saya bagikan ini, saya bagikan sebentar juga di onsite firman yang sama. Supaya saya rindu melihat setiap orang Kristen itu menerima janji Tuhan. Jangan cuma hanya dengar, jangan cuma hanya mangguk-mangguk. Tapi hidup dalam kekalahan melulu, hidup dalam kekurangan melulu, hidup dalam kesakitan terus, hidup dalam penderitaan terus. Saya percaya Tuhan Yesus juru selamat. Saya percaya juga Tuhan Yesus itu bisa memberkati. Saya bukan orang Kristen hamba Tuhan yang anti salib. Saya bukan hamba Tuhan yang anti pikul salib atau menyangkal daging. Tidak.
tapi saya juga hamba Tuhan, adalah orang yang percaya Tuhan Yesus Juru Selamat dan memberkati dengan mengubah hidup kita, mengubah paradigma kita, mengubah konsep berpikir kita, mengubah bagaimana kita ini logika manusia yang tertindih oleh kedagingan. Ketika saya percaya firman Tuhan melebihi kedagingan saya, daging meronta-ronta, daging menjerit-jerit, daging berkata, oh no. Tapi saya harus bisa belajar menghidupi iman, bukan fakta, tapi kebenaran. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur firman ini. Kami terima, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau sekarang menghidupi, memperkatakan, dan berani melakukan firman ini. Kami akan melihat menjadi kenyataan. Dalam nama Yesus, dengan segala pergumulan Bapak Ibu terkasih, hiduplah oleh iman. Karena iman dalam Yesus yang kau hidupin tidak pernah gagal, tidak pernah terlambat, dan pasti akan tergenapi. Dalam nama Yesus, saya berdoa, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang jalan buntu dibukakan pintu, yang kekurangan diberkati berlimpah, yang berdosa diampuni, yang terhilang diselamatkan. Dalam nama Yesus, rumah tangga, keluarga, pekerjaan dipulihkan dalam nama Yesus, agar engkau menjadi saksi Tuhan. Tuhan datang membawa keselamatan dan juga hidup yang baru, paradigma yang baru, logika yang bisa melampaui natural ini, yaitu adikodrati. Dalam nama Tuhan Yesus, glory to God. Oh, glory to God, glory to God. Saya sedang melihat roh-roh jahat tinggalkan engkau, tipu muslihatnya pergi dari hidupmu. Dalam nama Yesus, saya sedang melihat ketakutan, kegelisahan, kecemasan out. Dalam nama Yesus, saya sedang menyaksikan dengan iman, cancer, tumor, leukemia, heal in Jesus' name. Yeay! Saya sedang melihat anak-anakmu dipulihkan, keluargamu disembuhkan dalam nama Yesus. Iman. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan apa yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Yesus, semua kita diberkati. Dan saya percaya yang nonton semua ini mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sekarang kita akan memberkati air minum dan minyak. Yang mau silakan angkatlah air minummu dan minyak oles. Sudah? Puji syukur, puji Tuhan. Saya mendapat kabar orang-orang sudah mulai berdatangan memenuhi depan seputar Geraha YHS, sudah mau ibadah. Saya harus segera juga menyapa mereka. Bagi-bagi tugas. Air minum dan minyak di tangan kita semuanya. Saya mohon kepada Tuhanku, Bapakku yang baik, diberkatilah air minum di tangan kita semua, dan minyak oles ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, air minum dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Bapak Ibu, silakan minum atau kasih kepada orang sakit dan sembuhlah mereka. Minyaknya nanti dioles dalam nama Yesus,
Dan kalau orang itu sakit, sakitnya disembuhkan. Amin. Wow. Suegar. Puji syukur, puji Tuhan. Mari saya jemput kita semuanya, angkatlah dua tangan di hadapan Tuhan Yesus. Dan saya mohonkan berkat daripadamu ya Bapa untuk kami semua. Pertama-tama saya mohonkan berkat lewat kami semua ibadah di gereja masing-masing, dimanapun ibadah. Mendatangkan berkat bagi seluruh gereja itu, seluruh umat yang hadir. Amin. Dan saya mohonkan berkat bagi setiap mereka yang sakit. Lewat berkat ini mereka disembuhkan. Amin. Saya mohonkan berkat ya Tuhan untuk perlindungan, untuk penyertaan-Mu dalam keluarga, seluruh pelayanan aktivitas kami sepanjang hari ini. Diberkati keluar masukmu, pekerjaan tanganmu, buah kandunganmu, keturunanmu, lumbung-lumbungmu, studimu diberkati. Diberkati selamat, diberkati pengampunan, kasih kebajikan Tuhan menyertai kita senantiasa. Tubuh jiwa roh kita sempurna dalam anugerah perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, puji Tuhan. Live ini sudah selesai. Saya akan sambung untuk pimpin kebaktian. Nanti saudara yang mau ikut kebaktian secara onsite, lihat di live streaming. Thank you Ciara. Bless you all. Makasih Ibu Rosalia, Yulitan, thank you. Menyapa keluarga Bapak Hendra, dan semua. Opung Kardo Sihite, Ibu Maudi, Ibu Koba, ya, Cece Suci, Cece Ina, banyak orang-orang yang memberkati. Puji Tuhan, terima kasih ya. Ibu Popi, puji syukur Bapak Luyanto, Kakak Englan, puji syukur. Halo semuanya. Cece Cingsiu, Ibu Sri Purmini, Ibu Siti, dan banyak hal. Yes, ya. Oh ya, nanti kalau saudara yang di TikTok, yang di Facebook, yang mau ikut onsite-nya Pastor Andy dari rumah saudara live streaming, silakan subscribe channel YouTube-nya Pastor Andy Simon TV. Makasih Dor Glory, Sumniling. Karena setelah ini Pastor akan posting link tautannya untuk live-nya. Engkau bisa ikuti onsite dari rumah masing-masing ya. Cek kepoin YouTube-nya sekarang ini. Yang belum subscribe YouTube Pastor Andy Simon TV. Yang sudah subscribe, lonceng notifikasi nyalakan supaya waktu Pastor posting engkau menjadi orang pertama yang menerima info di handphone saudara sekalian. Oke semuanya, dadah.